barangkali Departemen Fisika satu-satunya departemen di UI kali ya yang doktornya paling banyak. Riset itu berarti si mahasiswa tidak mengambil kuliah di kelas gitu. Artinya tidak ada perkuliahan secara terstruktur gitu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi tidak masuk kelas. Nah yang penting lagi adalah setelah masuk gitu, bagaimana bisa survive. Dan bergaul kalau menurut saya sih tidak menyendiri gitu. Kalau dia bergaul maka saya yakin survive. Memang barangkali tidak langsung bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan teknik fisika tadi. Tapi itu akan, ilmu dasar itu kan akan merubah jalan hidup nantinya. Di Departemen Fisika kita mahasiswa itu dibekali dengan bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana kita bisa berpikir kritis ya Pak? Kritis, tidak melulu fisika tuh ngitung-ngitung aja gitu. Tapi bisa yang sedikit eksperimen ambil material, sedikit elektronik ambil instrumentasi. Jadi banyak pilihan ya sebenarnya. Halo Sobat Biru Hitam, berjumpa lagi dengan saya Anissa Nurul Fitri di Ngobras, Ngobrol Asik Bareng Humas. Kali ini saya bersama dengan Ketua Departemen Fisika, Bapak Jati Handoko. Di antara teman-teman Sobat Biru Hitam nih, siapa yang kira-kira paling menyukai bidang fisika atau bahkan menghindari bidang fisika seperti saya nih? Nah, kali ini saya dan Pak Jati akan mengupas tuntas tentang program studi atau Departemen Fisika di FMIPA UI. Bersama saya sudah ada Bapak Jati Handoko. Halo Pak Jati. Halo Mbak Ica. Apa kabar Pak Jati? Baik Mbak, alhamdulillah sehat. Pak Jati lagi sibuk apa aja nih sebagai kadep fisika? Oh, pekan-pekan ini sudah menjelang UTS Mbak. Menjelang UTS. Jadi perkuliahan sudah berjalan, kemudian mahasiswa juga mulai belajar, mengejar-ngejar PR, tugas-tugas gitu. Jadi persiapan UTS pastinya. Oke, ya mudah-mudahan UTS-nya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Pak Jati Handoko nih, Pak Jati itu fisika angkatan berapa sih dulunya Pak? Dulu saya angkatan 88 Mbak. Angkatan 88 itu jadi 1 tahun setelah UI pindah ke Depok sini. Suasananya masih sepi, panas gitu ya. Kemudian kendaraan bis kuning tuh baru 2 mobil waktu itu, baru 2 bis. Jadi bahkan masih ada angkot masuk ke dalam waktu itu. Jadi masih sepi dengan fasilitas yang minim. Kantin juga belum ramai, masih sedikit ya. Teman-teman juga ya seangkatan itu gitu. Jadi Margonda juga masih sepi, belum seramai sekarang. Masih banyak hutan-hutan di daerah sini. Iya benar, masih banyak hutan dan masih banyak pohon karet tuh biasanya, terus kita ambil karet main-main dulu. Oh jadi gitu kegiatan mahasiswa fisika di zaman Pak Jati main iya. karet. Beda sekali dengan zaman sekarang. Nah Pak Jati, ngomong-ngomong perkembangan nih Pak Jati yang dari dulunya mahasiswa FMIPA UI kemudian menjadi dosen sekaligus kadep gitu ya. Apa sih perkembangan yang Pak Jati rasakan dari zaman dulu Pak Jati sekolah nih ke generasi yang sekarang? Itu perkembangan FMIPA UI itu seperti apa? Perkembangannya sangat pesat ya kalau saya rasakan. Jadi dari sisi fasilitas pendukung saja misalnya, dulu tidak ada lift gitu ya. Naik kuliah di lantai 4 tuh kita jalan kaki naik tangga. Kemudian tidak ada AC-nya. Jadi dulu kuliah tuh kipas angin ada apa enggak, saya lupa. Perasaan juga enggak ada. Tapi waktu itu kan masih adem ya, masih sepi. Jadi suasana minimalis lah. Kuliah jendela dibuka tanpa LCD proyektor gitu. Benar-benar tulis papan tulis. Kantin juga masih sepi, belum sebanyak ini. Bis kuning tadi saya sampaikan baru ada 2, jadi nunggunya agak lama. Kadang-kadang kita jalan kaki aja. Peralatan labnya belum sebanyak sekarang, jadi masih sederhana, tapi semangatnya hampir sama lah dengan sekarang, tetap tinggi ya. Sekarang nih peralatan labnya baik itu pendidikan maupun penelitian sangat maju, sangat mendukung entah itu dosen, peneliti maupun mahasiswa untuk bekerja di lab. Sangat nyaman tentu saja sekarang dibandingkan dulu ya. Tantangannya tentu saja berbeda. Tapi rasa-rasa yang tidak berubah mungkin
karena saya ketemu istri saya di sini juga. Jadi dulu dan sekarang ketemu istri ya, makin sekarang berarti saya makin sayang sama istri saya. Jadi orang fisika ketemu orang fisika. Betul. Jadi kalau saya cinta lokasi jadi. gitu, cinta lokasi. Jadi kalau misalnya menikah gitu kan, kemudian mau punya anak, itu jadi perlu riset dulu, Pak. Perlu seminar dan riset dulu gitu nggak? Iya benar. Iya benar. Oke, Pak Jati. Nah, kemudian arah perkembangan Departemen Fisika FMIPA UI ini apalagi di era 4.0 ya Pak ya, gitu persaingan semakin ketat. Betul, gitu kan, lebih kompetitif gitu kan. Itu seperti apa arah perkembangan Departemen Fisika, Pak? Iya, arah perkembangannya Departemen Fisika itu didesain, diarahkan sesuai dengan visi misi departemen. Jadi visi dan misi itu menjadi acuan kita, kerangka kita dalam bekerja, yang targetnya mungkin tidak 5-10 tahun tapi jangka panjang gitu. Yang mudah-mudahan itu bisa tercapai. Jadi diharapkan visi Departemen Fisika itu diharapkan nanti kita itu menjadi pusat pendidikan juga pusat penelitian untuk fisika dan fisika terapan. Yang nanti bisa bersaing entah itu di tingkat regional apalagi nasional gitu ya, juga ditargetkan di tingkat global. Diharapkan sekali sebenarnya kita bisa menjadi sebuah departemen fisika yang unggul di Asia Tenggara. Diharapkannya begitu. Jadi targetnya Asia Tenggara dulu, terus nanti loncat mudah-mudahan Asia, terus nanti baru dunia gitu. Tapi kan Departemen Fisika FMIPA UI kan memang sudah mendunia tuh Pak, ya kan? Berdasarkan informasi yang kami himpun ya Pak tahun 2021 bulan Maret QS World University Ranking itu kan sudah merilis bahwa Universitas Indonesia menempati peringkat 551 hingga 600 ya Pak ya, di bidang atau di broad subject Physics and Astronomy, yang dalam hal ini berarti kan Departemen Fisika FMIPA UI dong. Nah, kira-kira ini apa aja sih Pak yang membuat keunggulan Departemen Fisika nih yang membuat dia masuk ke peringkat dunia? Betul. Jadi karena kerangka kerja kita itu ada ya, artinya kita punya visi yang harusnya semua warga di Departemen Fisika tuh mengikuti itu. Visi itu menjadi acuan kita dalam bekerja. Hasilnya kadang-kadang hasilnya tuh terpetik sendiri gitu. Tanpa harus kita kejar goalnya, tapi ternyata di ujung nanti hasilnya saya akan bilang ya terpetik sendiri, seperti orang siram pohon, siram tiap hari tiba-tiba siram, nanti terus berbuah gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi dari visi tadi bahwa kita ingin menjadi unggulan di Asia Tenggara misalnya, maka seluruh kegiatan diarahkan ke sana. Misalnya dosen fisika sangat bersemangat untuk melakukan penelitian gitu. Itu hasil dari penelitian akhirnya publikasi. Terkenalnya kita di dunia luar itu kan karena publikasi gitu ya. Kenal nggak sih Fisika UI ya karena publikasi itu. Entah itu publikasi dalam bentuk paper, bisa juga publikasi di seminar-seminar. Jadi dosen-dosen fisika ikut di konferensi internasional ataupun mahasiswanya ikut. Atau ada dosen-dosen fisika yang melakukan kerja penelitian beberapa bulan di lembaga penelitian ataupun universitas di luar negeri misalnya. Itu membuat Departemen Fisika jadi terkenal sehingga ranking dunianya naik gitu. Productivity dan eksistensi gitu ya Pak? Ya itu akhirnya kan butuh tenaga yang nggak seperti orang lari sprint sebentar aja terus habis gitu. Tapi maraton jadi terus begitu ya. Istiqomah kali bilangnya gitu ya. Jadi terus itu dijaga, akhirnya hasilnya baru sekarang. Jadi bukan baru setahun 2 tahun ini kita kerja, tapi artinya prosesnya memang sudah dilakukan sejak lama ya Pak ya. Betul. Tapi apakah cuma karena itu Pak? Apakah bukan karena jumlah profesor kita atau guru besar kita yang banyak, jumlah dokter kita yang banyak, itu ngaruh nggak sih Pak sebenarnya Pak? Itu efeknya kali ya. Artinya ketika kita tadi ingin mengejar kualitas tadi, akhirnya semua orang bekerja dengan baik. Ketika bekerja dengan baik, akhirnya mau tidak mau diakui bahwa barangkali Departemen Fisika satu-satunya departemen di UI kali ya yang doktornya paling banyak gitu.
dari sekitar 42 dosen, 36 diantaranya sudah doktor, dan itu dari dalam dan luar negeri. Jadi sangat besar pengaruhnya tentu saja. Nah, ketika beliau-beliau ini produktif, hasilnya akhirnya menjadi guru besar kan gitu. Jadi itu efek. Ya seterusnya setelah menjadi doktor, setelah menjadi profesor, kan reputasi harus tetap dijaga. Artinya tetap produktif. Akibatnya ya tadi, continue tadi ya, lari maraton. Sesudah jadi dokter ya nggak terus berhenti ya terus. Sudah jadi profesor ya tidak berhenti penelitian ya terus publikasi gitu. Akhirnya reputasinya tetap terus dijaga. Saya akui memang seperti Mbak Ica katakan, jumlah dokter, jumlah guru besar yang cukup signifikan di Departemen Fisika itu juga menjadi faktor penting. Tapi itu kayaknya efek kalau menurut saya ya. Efek jadi ini. Istilahnya itu cuma poin tambahan lah ya. Ya Tapi yang itu. penting tadi adalah bagaimana productivity para sivitasnya gitu ya. Kemudian juga effort juga ya Pak ya. Dan Betul. itu sudah berproses sejak lama ya Pak. Ya. Nah kemudian untuk memperkenalkan Departemen Fisika lebih banyak lagi nih ke Sobat Biru Hitam, apa saja sih Pak prodi yang ada di bawah naungan Departemen Fisika? Oke. Prodi yang paling tua adalah prodi S1 Mbak, karena ini memang bisnis utamanya Departemen Fisika itu prodi S1, program studi sarjana. Mahasiswanya sekitar 500-an lah, satu perangkatan sekitar 130, tapi totalnya bisa ada 500 something. Itu adalah mahasiswa di prodi S1 Fisika. Lalu untuk mengembangkan diri, kita membangun prodi S2 dan S3 material atau ilmu bahan. Jadi S2 dan S3 material ilmu bahan itu juga cukup tua. Kemudian ada prodi S2 dan S3 fisika sendiri. Dan yang terakhir yang paling baru prodi S2 fisika medis. Jadi ada 6 ya, ada 6 prodi yang ada di Departemen Fisika dengan yang utamanya adalah prodi sarjana. Banyak juga pertanyaan tentang jalur kuliah riset dan jalur riset nih. Bedanya apa? Benar-benar. Jadi ketika lulus SMA kemudian masuk di prodi sarjana fisika gitu ya, banyak tuh yang terus akhirnya tadinya buangan akhirnya malah betah gitu ya. Betah terus akhirnya ingin berlama-lama, lanjutlah gitu, ambil S1 selesai pengennya lanjut ambil S2 ataupun lanjut S3 gitu. Jadi selain yang tadi ditanyakan Mbak Ica tentang jalur riset dan kuliah riset, juga ada namanya jalur fast track sebenarnya gitu. Oh iya. Fast track. Fast track ini juga menarik karena nanti lulusan S1 bisa langsung melanjutkan S2, bahkan mungkin bisa melanjutkan S3 dalam waktu yang lebih singkat gitu. Itu nanti diatur berapa mata kuliah yang diambil di S1, lalu tinggal loncat S2, harusnya 4 semester jadi cuman 2-3 semester, lalu lanjut lagi S3. Jadi normalnya kalau S1 4 tahun, S2-nya 2 tahun, S3-nya 3 tahun, itu 9 tahun, barangkali 7 tahun udah jadi dokter gitu kalau lewat jalur fast track misalnya. Nah, selain jalur fast track tadi, seperti yang disampaikan Mbak Ica, Departemen Fisika juga menyediakan opsi jalur riset dan kuliah riset. Ini untuk pasca nih Mbak, jadi untuk S2, entah itu S2 fisika, S2 material maupun S2 fisika medis. Juga S3-nya, S3 material dengan S3 fisika. Nah, riset itu berarti si mahasiswa tidak mengambil kuliah di kelas gitu. Artinya tidak ada perkuliahan secara terstruktur gitu ya Pak ya? Betul, jadi tidak masuk kelas belajar gitu dah. Jadi benar dia hanya melakukan riset saja si mahasiswa tuh. Banyak menarik nih bagi teman-teman yang sudah bekerja, apalagi yang bekerja di bidang penelitian, misalnya dari LIPI, dari Batan, itu dari BPPT. Banyak tertarik mengikuti program ini karena lebih fleksibel mungkin ya? Iya, benar, lebih fleksibel. Mereka bekerja di tempat asalnya sebagai peneliti, lalu tinggal hasil penelitian itulah yang akan dikoordinasi dengan dosen-dosen di fisika untuk menjadi tesisnya atau untuk menjadi disertasinya. Jadi jalur riset ini sangat menarik bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja. Kalau dibilang lebih cepat sih tidak ya, hampir sama lah gitu. Kalau risetnya lumayan berat ya
Syaratnya tapi sebenarnya justru lebih berat kalau menurut saya, karena gitu Pak. publikasinya harus lebih berbobot gitu. Syarat untuk lulus itu adalah publikasi bagi prodi pasca, entah itu S2 atau S3. Jadi kalau yang riset, syarat publikasinya lebih berat. Kalau yang kuliah, kelihatannya aduh malas ya kuliah di kelas gitu ya Mbak ya. Entah ujian lah, UTS lah, tugas-tugas. Tapi syarat untuk publikasinya sedikit lebih ringan daripada yang riset. Tapi memang harus hadir di kelas itu menjadi tantangan sendiri sebenarnya gitu bagi teman-teman yang sudah bekerja gitu. Ini saya juga baru tahu nih teman-teman. Jadi saya pikir lebih enak ngambil jalur riset karena kan lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kesibukan kita di kantor gitu ya untuk mahasiswa S2 S3 nih. Tapi juga bisa jangan sampai juga ya Pak ya. Saya ngambil jalur riset ini, waktunya fleksibel ini. Tiba-tiba masa studi udah mepet gitu ya. Langsung terburu-buru gitu. Bener. Emang jadi tantangannya beda. Tantangannya beda. Tergantung kondisi kita lah. Saya nggak bisa bilang yang jalur riset kelihatannya lebih santai tapi sebenarnya lebih berat. Kenyataannya memang syarat lulusnya lebih berat kalau menurut saya. Dan saya dengar juga Departemen Fisika ini mempunyai kerjasama dengan Hokkaido University tuh ya Pak ya, untuk double degree Pak. Itu bisa dijelaskan Pak tuh seperti apa? Ini keren banget loh teman-teman, jadi double degree dengan universitas luar negeri. Silakan Hokkaido ya. Hokkaido University. Hokkaido tuh agak di atas nih. Iya. Di Jepang agak di atas, dingin. Dulu pernah jadi tempat Olimpiade musim dingin kalau nggak salah tahun berapa saya lupa. Jadi udah terbayang lah dinginnya seperti apa. Bisa main ski di sana gitu. Jadi tempatnya cukup dingin. Jadi memang ada kerjasama antara prodi pasca di Departemen Fisika dengan beberapa universitas di dalam hal ini kebetulan yang sudah terrealisasi di Hokkaido University di Jepang. Double degree. Jadi nanti ada mahasiswa S3 ilmu bahan misalnya ambil daftar kuliahnya di sini. Di sini misalnya setahun di sini mendesain risetnya seperti apa nanti. Biasanya kalau S3 memang kuliahnya kan sedikit, lebih banyak risetnya. Setelah desain kuliahnya didapat, diskusi dengan pembimbing, terus dia akan berangkat ke Hokkaido sana. Melakukan pengambilan data, diskusi dengan pembimbing di sana, publikasi juga di sana. Bisa 2 tahun di sana. 2 tahun. Dengan pembiayaan di cover oleh beasiswa dari sana. Dari sana. Tapi si mahasiswa tetap sebagai mahasiswa sini ya bayar SPP sini ya. Sebagai mahasiswa sini tetap biasa lah. Tapi karena kalau kita dapat LPDP misalnya beasiswa kan bisa gratis juga. Iya. Nah nanti prosesnya di sana hampir sebagian besar kuliah dan risetnya justru di sana. Nah, begitu sidang akhirnya, nanti dengan pembimbing sana, kadang-kadang selama ini sih online ya karena pandemi ya. Kemudian lulus, dapat namanya double degree, ya berarti dapat 2 gelar gitu, satu dari Hokkaido, satu dari UI. Dan itu udah ada beberapa lulusannya, saya lupa jumlahnya 3 atau 2 orang sudah. Lulusan doktor nih Pak? Iya, yang dokter betul. Nah itu menarik sekali sebenarnya. Ya, bisa dan dicoba. Itu susah nggak sih Pak untuk mendapatkan kesempatan double degree itu Pak? Susah nggak susah kan? Tergantung niat dan kemauan ya. Iya, jadi susah. Ya, kenyataannya saya kebetulan beberapa kali menguji mahasiswa ini gitu ya, waktu dia ujian proposal, bagaimana desain rencana penelitiannya. Tidak harus kita punya talenta khusus gitu ya, yang hebat sehingga kita terus bisa sekolah di luar negeri. Yang penting memang kerja keras sih Mbak, ya kerja keras, ya kerja keras saja. Kalau saya mau cerita pengalaman saya sendiri, saya merasa saya bukan orang pinter gitu, bukan orang jenius, tapi mudah-mudahan sih tidak malas gitu ya, mau bekerja keras gitu. Jadi pembimbing di sana lebih menghargai kita yang bekerja keras sebenarnya. Kita mau bekerja keras, mau bertanya, mau belajar akan sangat dihargai. Kalau ditanya susah atau tidak, memang akhirnya kan ada tes-tes yang kadang-kadang harus dipenuhi ya. Misalnya tes TOEFL misalnya harus sekian, nah itu apa boleh buat deh. Tapi beberapa universitas kebetulan dulu
sama nih sama Mbak Ica nih, senang Koreaan gitu ya. Di Korea tuh nggak begitu berat tes bahasa Inggrisnya. Saya berangkat dulu, baru nanti mau lulus baru tes bahasa Inggrisnya gitu. Jadi sambil jalan aja. Beberapa mahasiswa saya ikut lanjut S3 di Korea juga tidak mengalami kesulitan dari sisi bahasa. Jadi susah nggak? Saya rasa tidak gitu ya. Yang penting kita asal semangat. Lalu paling kan setidaknya kita menyiapkan rencana kerja di sana plus rekomendasi. Rekomendasi saya yakin pembimbing maupun dosen-dosen fisika yang ada di sini pasti siap membantu lah ya. Pasti mau memberikan rekomendasi. Gitu, yang penting tadi ada kemauan, konsisten, betul, dan usaha kerja keras ya Pak ya. Ya, kerja keras betul. Nah nih Pak, tips untuk diterima sebagai mahasiswa Departemen Fisika FMIPA UI itu seperti apa? Mengingat fisika ini cukup ketat juga ya Pak ya. Ya, tips untuk bisa diterima dan bisa survive itu juga mungkin penting ya. Setelah diterima terus survive-nya gimana nih tipsnya nih gitu. Kalau diterimanya ya belajar ya. Belajar kan masuknya banyak tuh, ada yang memang dari prestasi. Sebagai informasi saja, kalau misalnya calon-calon mahasiswa ini adalah pernah ikut OSN misalnya gitu ya, 10 besar OSN barangkali diambil tuh oleh Departemen Fisika untuk menjadi mahasiswa. Nah yang penting lagi adalah setelah masuk gitu, bagaimana bisa survive. Jangan sampai setelah masuk 1 tahun kemudian mentah lagi, keluar kan sayang gitu. Sayang karena masuk fisika FMIPA UI itu cukup ketat gitu ya. Betul, memang persaingannya cukup ketat. Jadi untuk itu maka silakan dipersiapkan dengan baik. Nah setelah masuk beradaptasilah gitu, ya beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru, dan bergaul. Kalau menurut saya sih tidak menyendiri gitu. Kalau dia bergaul maka saya yakin survive. Dan intinya menikmati proses perkuliahan gitu ya, jangan mengeluh, jangan ternyata tuh kayak gini gitu ya. Jadi memang harus benar-benar passionate di bidang fisika gitu. Iya benar-benar. Oke. Setuju Mbak Ica. Terus Pak, di universitas lain fisika juga ada masuk ke teknik ya Pak ya, teknik fisika. Itu bedanya apa Pak dengan fisika di kita Pak? Iya ya, ada beberapa universitas memang fisika itu masuk di teknik. Fakultas teknik ya, jadi itu namanya teknik fisika. Ada yang di MIPA-nya juga ada fisika, di Fakultas Teknik juga ada teknik fisika, jadi ada 2. Memang terus orang akhirnya bertanya-tanya, bedanya di mana sih gitu ya, sama-sama fisika. Mungkin di kata tekniknya gitu ya. Jadi teknik itu kan lebih cenderung aplikasi, ilmu-ilmu dasar. Sehingga ketika kita lihat ada teknik fisika, maka kurikulum, silabus yang diberikan di prodi itu akan lebih banyak mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan penerapan fisika. Sementara kalau fisika saja yang berada di bawah MIPA misalnya, Fakultas MIPA, lebih mendalami hal-hal yang mendasar gitu. Mendasar itu kita dalami, kemudian kita eksplor dalam penelitian-penelitian yang memang barangkali tidak langsung bisa digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Beda dengan teknik fisika tadi. Tapi itu akan ilmu dasar itu kan akan merubah jalan hidup nantinya gitu. Basic science-nya lah ibaratnya ya. Jadi silakan lebih tertarik mana gitu. Kalau ingin menggali hal yang mendasar yang keingintahuan kita tinggi, ya silakan masuk ke fisika yang ada di MIPA. Tapi kalau inginnya terapan aja lah Pak, di teknik fisika juga nggak apa-apa. Gitu Mbak Ica. Dan orientasinya mungkin kalau teknik itu lebih ke produksi industri gitu ya. Penerapan dipakai sehari-hari betul. Nah, terus kemudian nih Pak, prospek lulusan fisika FMIPA UI gitu ya. Itu dengar-dengar gitu ya. Masa sih lulusan fisika MIPA cuma jadi guru, itu benar Pak kayak gitu Pak? Masa sih jadi guru sebenarnya juga tidak apa-apa kalau menurut saya. Itu yang Mbak Ica ya. Apakah orientasinya pendidikan, penelitian, ataukah? Gitu. Jadi enggak apa-apa kok jadi guru, itu kan mencerdaskan bangsa. Saya juga guru gitu ya. Jadi itu pun enggak salah. Cuman barangkali kalau ditanya apakah sampai di situ saja, tidak gitu. Di Departemen Fisika kita mahasiswa itu dibekali dengan bagaimana kita berpikir kreatif, bagaimana kita bisa berpikir
kritis ya Pak? Kritis, mau mengobservasi, mau membuat laporan terstruktur gitu. Nah, keterampilan-keterampilan itu diberikan dalam perkuliahan sehari-hari yang menempel sebenarnya gitu. Ketika belajar fisika matematik, hal itu ada. Ketika belajar mekanika kuantum, hal itu ada gitu. Jadi ketika lulus dari Departemen Fisika, alumni itu sudah terbentuk berpikirnya tentang hal-hal yang sifatnya tadi. Plus seandainya si mahasiswa cukup rajin mengikuti pengetahuan tambahan, karena saya yakin di himpunan mahasiswa itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti, plus juga beberapa pelatihan-pelatihan yang ada di Fakultas MIPA. Jadi jangan kosongan gitu loh Mbak. Jadi jangan kosongan lulus ya fisika aja punyanya. Ya itu mungkin akan kalah bersaing dengan yang banyak bekalnya nih selain ijazah fisika, tapi dia bisa data science misalnya, bisa AI misalnya, big data misalnya. Itu hal-hal yang sekarang kan sebenarnya jadi ngetrend, hal-hal yang sangat dibutuhkan. Itu bisa diperoleh ketika si mahasiswa mengikuti perkuliahan di Departemen Fisika. Jadi harus memiliki critical thinking dan harus berpikir secara sistematis dan responsif terhadap perkembangan zaman gitu ya. Betul, mungkin yang dibekali oleh Departemen Fisika ya Pak ya. Betul. Oke Pak Jati, kalau Pak Jati sendiri nih, susah nggak sih Pak belajar fisika Pak? Menurut Pak Jati nih, kalau ada susahnya tuh harusnya seperti apa Pak? Apakah ya udahlah nyerah aja lah ganti jurusan apa gimana Pak? Iya. Passionnya ya sebenarnya kan begitu. Ini Mbak Ica berapa kali sebutkan passionnya. Ketika kita punya passion pada sebuah bidang tertentu, akhirnya yang kelihatannya berat, yang kelihatannya sulit kan jadi mudah sebenarnya. Karena kita senang, karena kita suka gitu. Yang penting itu dulu gitu. Makanya kalau memang tertarik masuk fisika ya ayo. Ketika sudah di dalam, saya yakin bukan sesuatu yang berat gitu, tapi sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi. Nah akhirnya ketika belajar itu bukan sesuatu yang sulit untuk diselesaikan. Apalagi kekhususannya kan tadi banyak ya. Saya lupa menyampaikan. Jadi fisika sendiri nanti terbagi lagi kekhususannya. Ada yang namanya fisika teori, nuklir partikel tuh Prof. Terry Mat misalnya. Itu tersendiri. Jadi yang senang-senang dengan permodelan, dengan nuklir itu bisa ke situ. Lalu ada fisika material. Yang apa tuh Pak, material apa Pak? Material bangunan apa? Material kue Mbak. Jadi ini juga banyak dipertanyakan publik loh Pak, material tuh material makanya apa tuh sampai ada S2 S3-nya gitu ya, saking pentingnya ya. Kehidupan kita kan tidak lepas dari bagaimana perkembangan teknologi material saat ini. Kalau materialnya makin maju maka kehidupan kita makin nyaman. Banyak hal lah ya yang berhubungan dengan material. Nah akhirnya kita punya itu. Kita mengobservasi material apa saja yang bisa lebih baik performance-nya. Macam-macam, dari sifat listriknya, sifat optik, sifat magnetnya itu bisa diobservasi. Nah itu menjadi studi tersendiri, itu banyak pilihannya di dosen-dosen. Jadi tadi ada nuklir partikel, ada material, ada instrumentasi. Jadi kalau fisika banget sih berat gitu ya belajar mekanika kuantum, saya maunya yang agak-agak elektronik Pak. Ya pilihlah fisika instrumentasi gitu. Bisa belajar sensor, bisa belajar kendali, dan yang menarik sekarang kan data science gitu ya, artificial intelligence, bisa belajar di situ dan nggak kalah gitu, maksud saya nggak kalah dengan prodi yang lain. Juga ada fisika medis. Fisika medis itu fisika juga tapi medis gitu ya. Jadi radiologi gitu di rumah sakit banyak dipakai. S2-nya pun ada dan peluang kerjanya juga cukup besar gitu ya di fisika medis. Dan terakhir adalah fisika condensed matter. Jadi ini mirip dengan teori melakukan penelitian di bidang permodelan. Itu kira-kira. Jadi tidak melulu fisika tuh ngitung-ngitung aja gitu. Tapi bisa yang sedikit eksperimen ambil material, sedikit elektronik ambil instrumentasi. Jadi banyak pilihannya sebenarnya. Jadi ternyata di balik kemajuan teknologi itu ada orang-orang fisika yang berperan di dalamnya dengan penemuan-penemuannya yang luar biasa ya. Jadi kalau zaman dulu pas saya waktu sekolah itu ya sekitar tahun
Ya, 2000-an lah ya. Belum tua banget kan ya, Pak ya? Ternyata, iya. Ya, tahun 2000-an itu saya SMK ya. Dulu tuh saya ngerasain tuh peralihan dari nyimpen data di disket ke flash disk. Dulu pun flash disk juga belum, kapasitasnya belum gede banget kan dulu kan, baru ya masih kecil, tapi di zaman itu yang udah punya flash disk segitu tuh itu udah keren banget gitu. Karena saya masih pakai disket waktu itu. And then berkembang tuh Pak, ya kan, dari disket ada juga CD, ya kan, sibuk nge-burning data gitu kan, terus punya flash disk ya kan, sekarang bahkan hard disk itu juga sudah banyak banget dengan kapasitas yang gede-gede banget gitu ya Pak ya. Nah ternyata itu peran dari orang-orang fisika material ya Pak ya. Betul, banyak berperan di situ. Iya, handphone juga kita taunya wah handphone nih sekarang udah bisa ini. Ternyata di dalamnya tertanam material-material yang jadi cikal bakal teknologi itu sendiri teman-teman gitu. Jadi jangan dipikir terus fisika jadi apa, terus fisika pentingnya apa, seperti tidak seperti itu ya Pak Jati ya. Jadi benar tuh kata pepatah dari Edward Teller ya, salah satu fisikawan, bahwa the science of today is the technology of tomorrow. Benar gak sih? Iya. The science of today is the technology of tomorrow. Jadi Pak Jati mohon dijawab, scientist dengan engineer lebih keren mana? Saya nggak berani. Yang pasti dua-duanya keren. Karena sains aja tanpa teknologi atau engineer itu juga nggak akan jadi apa-apa. Itulah namanya saat ini berkembang istilah multidisiplin ilmu. Karena memang kita nggak bisa hanya berkompetisi, tapi juga kita harus berkolaborasi dengan bidang ilmu lainnya, ya nggak? Ya, setuju. Pak Jati. Setuju Bang. Oke Pak Jati. Mungkin itu saja Pak Jati, terima kasih banyak untuk sharingnya kepada teman-teman Sobat Biru Hitam, dan semoga ini meningkatkan preferensi buat teman-teman calon mahasiswa untuk yakin bergabung bersama kami di Departemen FMIPA UI ya teman-teman Sobat Biru Hitam. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jati, dan terima kasih Sobat Biru Hitam untuk menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Ditunggu ya di fisika ya. Keren.